Peringatan Hakordia di Kota Madiun. PJ Wali Kota tanda tangani surat rekomendasi usulan besaran UMK Kota Madiun tahun 2025. Pagelaran wayang kulit dan pengajian di Kota Pendekar. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun, serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Kiki Deslia, inilah Madiun This Week selengkapnya. Momen Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia tahun 2024 digunakan sebagai sarana evaluasi dalam pencegahan dan penanganan korupsi di Kota Pendekar. Dalam kesempatan itu, PJ Wali Kota mengajak merefleksikan penanganan korupsi di Kota Madiun. Sementara itu, High Level Meeting TPID Kota Madiun kembali digelar sebagai langkah antisipasi inflasi jelang momen Nataru. Dan memberantas korupsi, karena korupsi adalah musuh bersama. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto mengajak pejabat dan staf di lingkup pemerintah Kota Madiun untuk menjadikan momen Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia sebagai sarana evaluasi dalam pencegahan dan penanganan korupsi di Kota Pendekar. Hal tersebut disampaikannya saat membuka peringatan Hakordia 2024 di Nawasena Resto pada Senin 9 Desember 2024. Adapun dalam kegiatan itu, PJ Wali Kota menekankan pentingnya menjaga integritas dengan menjalankan pemerintahan yang bersih. Karena itu, PJ Wali Kota berpesan agar upaya pencegahan korupsi yang telah dilaksanakan Pemkot Madiun hingga saat ini dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Seperti diketahui, Pemkot Madiun telah menjalankan sejumlah kebijakan sebagai upaya pencegahan korupsi, salah satunya digitalisasi sistem pemerintahan, sehingga lebih transparan dan bebas penyalahgunaan. Selain itu, Pemkot Madiun juga telah mengikrarkan semangat anti pungli, khususnya di sektor pelayanan publik. Momentum pada hari ini, Hari Anti Korupsi, saya mengajak semua kepada ASN, juga kepada seluruh kelompok masyarakat, ayo kita upayakan supaya kita katakan tidak korupsi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia 2024 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin 9 Desember di Gedung Merah Putih KPK Jakarta turut dihadiri secara daring oleh PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto. Acara tersebut juga diikuti oleh Sekretaris Daerah atau Sekda, Asisten Pemerintahan, Inspektorat, dan Kepala OPD terkait melalui platform Zoom. Hakordia 2024 secara resmi dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan yang mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam sambutannya, Menko Polkam menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama. PJ Wali Kota menyambut baik pelaksanaan Hakordia 2024 sebagai momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih. Selain itu, dirinya juga berharap program anti korupsi seperti percontohan Desa Anti Korupsi yang diluncurkan KPK dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan. Selain peluncuran program tersebut, KPK memberikan berbagai penghargaan kepada individu dan lembaga yang berkontribusi dalam pemberantasan korupsi, termasuk pelapor gratifikasi inspiratif dan insan unit pengendalian gratifikasi atau UPG. Peringatan tahun ini juga memperingati 21 tahun ratifikasi Konvensi Anti Korupsi PBB atau UNCAC oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Dengan berbagai rangkaian acara, mulai dari seminar, diskusi, hingga peluncuran program anti korupsi, Hakordia 2024 diharapkan mampu mendorong kolaborasi lintas sektoral untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kondisi stabilisasi ekonomi Kota Madiun yang
Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN menjadi salah satu momen yang perlu diantisipasi karena berpotensi memicu kenaikan harga dan permintaan stok bahan kebutuhan pokok di pasaran. Untuk itu, Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Kota Madiun menggelar high level meeting. Tujuannya membahas persiapan menghadapi momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Bertempat di Gedung GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun, high level meeting TPID dipimpin oleh PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto. Dalam kesempatan tersebut, PJ Wali Kota memberikan apresiasi atas gerak cepat seluruh pihak dalam upaya pengendalian inflasi di momen Nataru ini. Tak hanya persiapan Nataru, PJ Wali Kota juga kembali mengimbau agar seluruh pihak bersama-sama mensukseskan program nasional, yakni makan bergizi gratis. Untuk itu diperlukan kesiapan bahan baku yang cukup agar program tersebut dapat berjalan lancar. Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Wihujeng Ayu Rengganis menjelaskan bahwa tren kenaikan inflasi dalam momen Nataru terjadi setiap tahun. Salah satunya dipengaruhi kenaikan harga sejumlah komoditas seperti telur ayam ras, tomat, beras, cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit. Meski begitu, Bank Indonesia memperkirakan bahwa kenaikan harga tidak akan terjadi secara signifikan dan masih stabil, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Alhamdulillah insya Allah aman, kemudian program-program seperti warteg, toko acuan juga sudah optimal diperkuat di Kota Madiun. Insya Allah Kota Madiun masyarakatnya tidak perlu khawatir karena pasokan untuk bahan pokok aman dan inflasi insya Allah akan terkendali sampai dengan akhir tahun. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto menandatangani surat rekomendasi usulan besaran upah minimum kota atau UMK 2025 Kota Madiun. Pembahasan UMK tersebut kemudian berlanjut di tingkat provinsi. Sementara itu, tim audit BPK mengadakan exit meeting sekaligus berpamitan dengan PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto di Balai Kota Madiun. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto akhirnya menandatangani surat rekomendasi usulan besaran upah minimum kota atau UMK tahun 2025 Kota Madiun. Penandatanganan rekomendasi berlangsung di ruang 13 Setda Kota Madiun, Rabu 11 Desember sore. Penandatanganan dilakukan setelah disepakatinya besaran usulan UMK 2025 Kota Madiun dari Dewan Pengupahan Kota Madiun. Besaran tersebut naik sebesar 147.828 atau 6,5% dibanding UMK tahun 2024. Kenaikan UMK sebesar 6,5% tersebut juga berangkat dari instruksi Presiden Prabowo dan ditindaklanjuti dengan Permenaker nomor 16 tahun 2024. Pembahasan di tingkat daerah lantas dilakukan hingga disepakati besaran UMK tahun 2025 tersebut. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur telah menyelesaikan tugasnya di Kota Madiun, yakni melakukan pemeriksaan terinci terkait dengan laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Kota Madiun tahun anggaran 2024. Untuk itu, tim audit BPK mengadakan exit meeting sekaligus berpamitan dengan PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto di Balai Kota Madiun Rabu 11 Desember. PJ Wali Kota didampingi Sekretaris Daerah Sekda Suko Dwi Handiarto dan pimpinan OPD Pemkot Madiun berdiskusi dengan tim BPK sebelum berpamitan. Dalam kesempatan tersebut, PJ Wali Kota menyampaikan terima kasih kepada tim BPK yang sudah bekerja keras dalam melakukan pemeriksaan di Kota Madiun, karena menurutnya hal tersebut merupakan salah satu upaya pembenahan pengelolaan keuangan. Terkait dengan catatan yang diberikan BPK, PJ Wali Kota menyampaikan kepada seluruh OPD agar segera menindaklanjuti arahan dari tim audit BPK. PJ Wali Kota juga berharap hasil pemeriksaan ini dapat memberikan penilaian terbaik bagi Kota Madiun, sehingga dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian WTP. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Dalam rangka memperingati HUT Korpri, HUT PGRI, dan Hari Guru 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Provinsi Jawa Timur menggelar pagelaran wayang kulit. Di samping itu, event bernuansa religius kembali digelar di Kota Pendekar. Berikut liputannya untuk Anda.
Pertunjukan seni budaya terus dimunculkan di Kota Madiun. Terbaru, ada pagelaran wayang kulit yang berlangsung di Pahlawan Business Center atau PBC Kota Madiun, Sabtu 7 Desember malam. Kegiatan yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Provinsi Jawa Timur tersebut dalam rangka memperingati HUT Korpri, HUT PGRI, dan Hari Guru 2024. PJ Wali Kota memang masih aktif menjabat sebagai Kepala Bakes Bangpol Provinsi Jawa Timur. Karenanya, kegiatan Bakes Bangpol Provinsi tersebut digelar di Kota Pendekar. PJ Wali Kota mengucapkan banyak terima kasih kepada tim yang telah menyuguhkan kegiatan. PJ Wali Kota juga berharap hadirnya kegiatan ini bisa menambah rasa cinta tanah air melalui seni dan budaya. Selain itu, PJ Wali Kota berharap melalui kegiatan wayang kulit bisa menjadi hiburan sekaligus sarana untuk merajut kembali keguyup rukunan masyarakat. Pemilihan kepala daerah sudah usai. Saatnya kembali bersatu untuk kemaslahatan Kota Madiun, untuk membawa Kota Madiun menjadi semakin lebih baik ke depannya. Sementara pagelaran wayang kulit tersebut dengan lakon Sirnaning Angkara Murko dimainkan Dalangki Anom Dwi Jokangko dari Blitar. Pagelaran semakin gayeng dengan hadirnya Abah Kirun dan Cak Perjel CS. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun menggelar pengajian dengan mubalik Kiai Haji Nur Hadi atau akrab disapa Mbah Bolong. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman depan Bakorwil 1 Madiun, Senin 9 Desember. Adapun pengajian dilaksanakan dalam rangka penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan untuk merajut kembali persatuan dan kesatuan pasca pemilu kada serentak 2024 serta dirangkaikan dengan HUT Korpri ke-53, HUT PGRI ke-79 dan Hari Guru 2024. Melalui pengajian ini, PJ Wali Kota juga mengajak seluruh peserta untuk memanjatkan doa. Harapannya agar Kota Madiun senantiasa kondusif dan sejahtera. Selain itu, PJ Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah ikut serta menyukseskan jalannya pilkada, mulai dari KPU, Bawaslu, hingga Forkopimda, seperti TNI dan Polri, sehingga seluruh rangkaian pilkada bisa berlangsung tertib dan aman. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Perayaan hari ulang tahun HUT ke-61 Korem 081 DSC berlanjut. Setelah giat goes bersama, kali ini kegiatan bernuansa religi. Korem 081 DSC menggelar pengajian yang berlangsung di lapangan Komplek TNI Angkatan Darat Mojorejo, Jalan Setiabudi, Selasa 10 Desember malam. Kegiatan juga dihadiri pejabat pemerintah Kota Madiun, tak terkecuali PJ Wali Kota Edi Supriyanto. PJ Wali Kota mengatakan kegiatan HUT semakin bermakna dengan kegiatan bernuansa religi. Pengajian bisa semakin meningkatkan keimanan dan mendekatkan prajurit, khususnya yang beragama Islam, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, juga bisa menjadi sarana silaturahmi dan meningkatkan kebersamaan. PJ Wali Kota juga menyampaikan terima kasih kepada TNI yang telah turut menjaga keamanan, sehingga pelaksanaan setiap tahapan pilkada berjalan aman dan nyaman. TNI sudah bekerja dengan baik untuk menjaga kondusivitas di Kota Madiun. PJ Wali Kota berharap kondusivitas tersebut bisa senantiasa terjaga. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Penjabat Wali Kota Madiun Edi Supriyanto menghadiri dan mengikuti pengajian yang digelar di Yonko Kopasgat dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-54 Yonko 463 Kopasgat pada hari Rabu 11 Desember malam. Pengajian yang diisi oleh Mubalik Gus Najib Muhammad dari Jombang ini bertujuan untuk merajut persatuan dan kesatuan pasca Pilkada serentak 2024. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat, anggota TNI dan masyarakat sekitar.
Dalam sambutannya, PJ Wali Kota Edi Supriyanto menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pengajian ini. Dirinya menekankan pentingnya menjaga kedamaian dan kebersamaan di tengah masyarakat yang beragam, khususnya setelah Pilkada serentak 2024 yang telah berlangsung. Pihaknya berharap dengan pengajian ini, seluruh masyarakat bisa semakin memperkuat persatuan, tidak hanya dalam konteks politik, namun juga dalam kehidupan bermasyarakat. Rangkaian acara HUT Yonko 463 Kopasgat mengusung tema Merajut Persatuan dan Kesatuan Pasca Pilkada Serentak 2024. Acara ini diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus menjalin kerjasama dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Karena Gus itu keren, yang bisa mengalahkan Gus itu hanya... Keterbukaan informasi publik menjadi hal yang penting untuk mendukung keberhasilan pemerintah. Oleh karena itu, berbagai sektor pemerintahan harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah Kota Madiun melalui PPID Kota Madiun mengajak peran serta kelompok informasi masyarakat, tim penggerak PKK, organisasi sosial masyarakat, institusi pendidikan, dan generasi muda terlibat sebagai pendekar informasi yang bijak guna menangkal berita hoaks, mensosialisasikan kanal pengaduan dan permohonan informasi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyebarluasan informasi, sehingga diharapkan seluruh masyarakat dan generasi muda dapat turut serta terlibat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Madiun ke arah yang lebih baik, serta penyampaian aspirasi, permohonan informasi, ataupun pengaduan, sekaligus sebagai wujud keterbukaan informasi guna terus mendorong terlaksananya good and clean government. Yang tadinya dimana kita itu tidak tahu PPID, KPID itu kita jadi tahu. Dari sosialisasi seperti ini tentunya kita dapat menjadi acuan ataupun sebagai pengingat diri kita bahwa dalam menggunakan media sosial itu berdampak sekali untuk kita ke depannya. Melalui keterbukaan informasi publik, memberikan dampak positif kepada masyarakat dalam memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, cepat, dan mudah diakses. Meningkatnya permohonan informasi serta pengaduan publik dari tahun ke tahun menjadi bukti nyata bahwa melalui keterbukaan informasi publik, masyarakat ikut terlibat dalam keberhasilan pembangunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Kota Madiun berkomitmen untuk terus menjadi kota yang terbuka dan menjadi badan publik yang informatif, inovatif, dan inspiratif dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda dalam rubrik Flash News berikut ini. Dalam bersosial media perlu adanya etika yang harus dilakukan. Maka dari itu, SMKN 3 Kota Madiun menggelar dialog interaktif dengan mengundang berbagai narasumber. Dialog yang mengusung tema pendidikan bijak bermedia sosial dalam mewujudkan generasi emas yang berkarakter ini berlangsung di Aula SMKN 3, Jalan DI Panjaitan. Dialog ini menghadirkan 3 narasumber utama, yaitu PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto, Prof. Dr. Parji MPD, serta Ketua Dewan Pendidikan Kota Madiun Haryadi. Dalam kesempatan tersebut, PJ Wali Kota Edi Supriyanto mengungkapkan pentingnya bijak dalam bermedia sosial, terutama di kalangan generasi muda yang sangat aktif di platform digital. Oleh karena itu, generasi sekarang perlu dibekali dengan pengetahuan dan kesadaran akan bahaya serta dampak dari penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab. Lebih lanjut, PJ Wali Kota berharap agar dialog ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada peserta mengenai bagaimana cara menggunakan media sosial secara cerdas dan produktif. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
kasih. Bagian umum Setda Kota Madiun memegang peranan penting dalam pemerintahan, menjadi wajah dari pemerintahan khususnya bagi tamu pejabat yang datang. Karenanya, pelayanan di bagian umum kudu optimal. Pembinaan pun dilakukan oleh PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto secara khusus Senin 9 Desember 2024. Pembinaan dan pengarahan staf bagian umum yang berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Madiun itu juga dihadiri asisten dan sekda Kota Madiun. PJ Wali Kota menyebut bagian umum tidak hanya melayani pimpinan, namun juga tamu pejabat dan juga masyarakat yang datang berkunjung. Tak salah jika menyebut bagian umum merupakan casing pemerintah Kota Madiun, khususnya kepada tamu penting yang berkunjung ke Kota Madiun. Karenanya pelayanan wajib terus ditingkatkan. PJ Wali Kota menyebut menjadi staf di bagian umum dan juga di pemerintahan pada umumnya tidak cukup hanya bekerja menggugurkan tanggung jawab, harus bekerja secara optimal karena membawa tanggung jawab besar. Salah satunya membawa nama pemerintah Kota Madiun. Tanggung jawab ini akan terus melekat, bahkan saat sudah berada di lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Karenanya, menjadi aparatur sipil negara atau ASN harus siap memikul tanggung jawab itu dimanapun berada. Pembinaan tersebut dilakukan di akhir tahun, juga sebagai bentuk evaluasi dalam setahun terakhir. PJ Wali Kota berharap apa yang masih kurang harus diperbaiki, sementara yang sudah baik harus dipertahankan dan ditingkatkan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Peringatan HUT ke-61 Korem 081 di Rot Sahajaya atau DSC berlangsung seru lagi menarik. Salah satunya melalui kegiatan fun bike dan senam bersama yang berlangsung Minggu 8 Desember pagi. Kegiatan diikuti ratusan peserta dan para pejabat pemerintah di Kota Madiun, tak terkecuali PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto. PJ Wali Kota mengucapkan selamat kepada Korem 081 yang tengah berulang tahun ke-61 tersebut. 61 bukan usia yang muda, namun usia yang telah matang. Karenanya, PJ Wali Kota optimis Korem 081 semakin matang dalam menjaga keutuhan NKRI, kondusivitas, serta pelayanan kepada masyarakat. PJ Wali Kota juga berharap sinergitas yang sudah terjalin baik dengan pemerintah Kota Madiun bisa semakin ditingkatkan. Peringatan HUT ke-61 Korem 081 DSC kali ini mengusung tema dengan semangat di Rot Sahajaya. Korem 081 DSC siap mendukung tugas Kodam 5 Brawijaya mewujudkan TNI yang prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Tema ini sejalan dengan semangat dan dedikasi Korem 081 dalam menghadapi berbagai tantangan tugas. PJ Wali Kota berharap sinergitas yang sudah berjalan baik untuk terus ditingkatkan. Hal itu penting agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, baik dari segi keamanan maupun pelayanan di bidang lainnya. PJ Wali Kota mengucapkan banyak terima kasih atas peran dan kontribusi TNI dalam menjaga dan mengamankan kegiatan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Pelaksanaan pesta demokrasi tersebut di Kota Madiun berjalan lancar, aman, dan sukses. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Beragam kegiatan akan berlangsung di Kota Madiun menjelang akhir tahun 2024. Salah satunya lomba menembak dengan peserta Sekaresidenan Madiun. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto menuturkan, lomba menembak dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan sinergi, khususnya antara Forkopimda di wilayah Karesidenan Madiun. Untuk itu, menurut PJ Wali Kota, acara lomba menembak dilaksanakan dengan santai, serta diisi dengan berbagai hiburan menarik agar meningkatkan keakraban antar peserta. PJ Wali Kota berharap kegiatan ini dapat berjalan lancar, juga bermanfaat bagi jajaran Forkopimda di wilayah Karesidenan Madiun. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto turut memantau jalannya tes penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK di Wisma Haji Kota Madiun Sabtu 7 Desember. Tak sendirian dalam kegiatan pemantauan itu, PJ Wali Kota mendampingi PLT Kepala Badan Kepegawaian Nasional BKN Haryomo Dwi Putranto yang melakukan kunjungan kerja ke Kota Madiun untuk melihat proses tes PPPK di Kota Pendekar.
Selain tes PPPK, sebelumnya Wisma Haji Kota Madiun menjadi lokasi tes CPNS. Selama pelaksanaannya, menurut Haryomo berjalan lancar dan tidak ada kendala berarti. Apalagi Kota Madiun juga menjadi lokasi tes bagi CPNS dari daerah lain di Jawa Timur. Kita berharap pelaksanaan seleksi bisa berjalan dengan lancar ya, karena kita memerlukan beberapa waktu. Dan kebetulan di asrama haji ini tidak hanya di Kota Madiun, tidak hanya Kabupaten dan Kota Madiun, tapi di Karesiden Madiun pun juga ke sini. Ya, ada Tulungagung, kemudian ada tadi Trenggalek dan sebagainya. Ini kebetulan pusatnya ini di Kota Madiun. Sementara itu, PJ Wali Kota berharap tes PPPK ini dapat menghasilkan ASN berkualitas yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik, serta memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Harapan kita semuanya mudah-mudahan, mereka sangat berharap mereka semuanya bisa lulus, tapi nanti semuanya tergantung dari hasil seleksi itu sendiri. Mudah-mudahan dengan seleksi nanti akan tersaring, nanti akan mengetahui tentang potensi masing-masing pegawai non-ASN, non-PNS. Nah, sehingga nanti mereka masuk menjadi P3K dan dengan harapan mereka bisa meningkatkan performanya, meningkatkan kinerjanya, sehingga pelayanan publik, pelayanan kepada masyarakat semakin bagus, semakin meningkat, dan pada akhirnya juga mereka secara kesejahteraan juga meningkat. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto menghadiri Loka Karya 7 Panen hasil belajar pendidikan guru penggerak atau PGP Angkatan 11 di SMKN 4 Madiun pada 6 hingga 7 Desember 2024. Acara ini merupakan bagian dari program nasional untuk mewujudkan transformasi pendidikan sesuai dengan visi Presiden Prabowo dalam menciptakan sumber daya manusia unggul melalui pendidikan berkualitas dan berkeadilan. Dalam sambutannya, PJ Wali Kota menyampaikan bahwa program guru penggerak sejalan dengan upaya pemerintah pusat yang menekankan penguatan karakter, inovasi pembelajaran, dan peran aktif guru dalam menciptakan pendidikan berbasis komunitas. Acara tersebut juga dihadiri Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Madiun, Lena MPD, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur, Dr. Sispurwo Julianto SPD MPD, serta para guru penggerak se-Kota Madiun. Selama 2 hari, Loka Karya ini menjadi ajang bagi para guru untuk memamerkan hasil inovasi, mulai dari metode pembelajaran baru hingga program pemberdayaan komunitas. PJ Wali Kota juga menyempatkan waktu untuk berkeliling melihat hasil karya tersebut. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat implementasi visi pendidikan nasional yang menempatkan guru sebagai tokoh perubahan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, serta didukung oleh Pemkot Madiun dan kolaborasi lintas sektor. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin di jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Wajah Kota Madiun kian cantik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Kiki Deslia bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendikar. Madiun This Week, sajian informasi, inspirasi minggu ini.